Kita akan membahas suatu bab yang mana di dalam bab tersebut menerangkan tentang kemuliaan golongan yang mempunyai derajat tinggi di hadapan Allah, tapi terkadang golongan ini dipandang remeh oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadhailul fuqara, bab menerangkan tentang kemuliaan orang-orang fakir dan miskin. Fakir miskin bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang menghinakan kita. Bahkan seorang fakir miskin mendapatkan derajat tinggi di hadapan Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW beliau sampai bersumpah. Meskipun Nabi niki nggak sumpah, kita niku wajib percaya karena Rasulullah nggak mungkin bohong. Tapi ini Nabi Muhammad bersumpah dalam sabdanya. Apa kata Rasulullah? Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Kata Nabi, demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takuti menimpa kalian umatku, bukan itu. Jadi kefakiran ini bukan sesuatu yang menghinakan kita, bukan sesuatu yang memalukan kita. Bahkan ulama menyebutkan satu hadis menerangkan kemuliaan orang-orang fakir miskin. Nabi Muhammad gak takut umatnya miskin fakir, tidak. Walakin akhsha alaikum, kata Nabi, yang paling aku takuti menimpa kalian antum sato lakumud dunya. Yang aku takuti menimpa kalian kalau sudah kalian dibentangkan oleh Allah di hadapan kalian, yaitu dunia. Kemudian kata Nabi, fatanafasuha, kalian berebut mendapatkan dunia, saling bermusuh untuk dapat jabatan, saling bermusuh untuk dapat harta. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, fatuhlikakum, niscaya kalian akan dibinasakan oleh Allah. Jadi kefakiran di sini ada dua. Ada fakir miskin yang sabar atas kemiskinannya, ada pula dia fakir dan miskin tidak sabar atas kemiskinannya. Yang kita bahas yaitu orang fakir miskin yang sabar atas kemiskinannya. Ada orang miskin fakir nggak sabar atas kemiskinannya. Siapakah mereka? Dia sudah fakir miskin tapi nggih tetep fakir ibadah. Wis fakir gak sholat, wis fakir mabuan, wis miskin nyolongan. Niki fakir fid dunya, fakir fil akhirah. Ini celaka dan ini sungguh jelek niki hadirin. Begitu juga orang yang dilebihkan harta oleh Allah, ada dua. Orang kaya itu ada dua. Ada orang kaya yang syukur, ada orang kaya yang lupa untuk syukur kepada Allah. Makanya Al-Imam Al-Ghazali beliau memberikan pertanyaan, lebih afdol mana orang miskin sabar atas kemiskinannya dengan orang kaya yang syukur atas kekayaannya? Afdol pundi? Monggo sing saged jawab, hadiah 50.000. Lebih afdol mana miskin sabar atas kemiskinannya, orang kaya yang syukur atas kekayaannya? Kata Imam Ghazali, gak ada yang lebih afdol, semuanya mulia. Orang miskin yang sabar mulia, orang yang kaya syukur mulia. Kenapa? Kata Imam Ghazali,
orang yang miskin sabar atas kemiskinannya, ketika nanti Allah berikan dia kekayaan, insya Allah dia jadi orang kaya sing syukur. Begitu juga orang kaya yang syukur, kalau nanti diuji oleh Allah diberi fakir atau kemiskinan, maka dijamin ketika miskin nantinya dia sabar. Nah terus apa Beb? Kita ini harus minta sama Allah kaya atau miskin? Kata ulama, kalau kita nggak yakin ketika diberi miskin oleh Allah kita bisa sabar, lebih bagus kita minta supaya jadi orang yang kaya sing syukur. Mungkin sing hadir dados yang sing sugih, sing syukur, amin Allahumma. Suatu hari Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu, yang mana tamu ini adalah utusan dari kaum du'afa pada zaman Nabi. Datang kepada Nabi Muhammad kemudian mengeluh. Kata orang ini, ya Rasulullah, inni rasulul fuqara'i ilaika, aku ini perwakilan dari kaum du'afa. Nabi Muhammad menyambut dan beliau mengatakan, marhaban bika, selamat datang. Wa biman ji'ta min indihim ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah. Disambut oleh Nabi, selamat datang, seseorang yang datang dari suatu kaum yang menjadi perwakilan dari kaum yang kaum itu dicintai oleh Allah. Ada apa, kata Nabi? Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, mereka kaum du'afa, fakir miskin, mengatakan, innal aghniya'a qad dhahabu bil khairi kullahu hum yahujjun wa la naqdir alaihi. Mereka ini ngeluh, ya Nabi. Mereka melihat orang kaya niki kok enak hidupnya. Orang kaya memborong segala amal ibadah, diantaranya mereka orang kaya bisa haji, kami yang miskin nggak bisa haji. Wa yatasaddaquna wa la naqdir alaih. Mereka orang kaya nih kok enak, karena punya harta dia sedekah, tapi kita gak mampu sedekah karena gak punya harta, kita miskin. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, baligh 'anil fuqara anna man sabara minkum wahtasaba falahu thalathu khisalin laisa lil aghniya'i minha syai'un. Kata Nabi, ya fulan, sampaikan pesanku, salamku kepada mereka orang-orang fakir miskin, bahwasanya kalau ada orang yang miskin, yang fakir, sabar atas kemiskinannya, wahtasaba, ikhlas kepada Allah, maka dia mempunyai 3 kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang kaya. Kemuliaan yang pertama, bagi orang yang sabar, yang ikhlas atas kemiskinannya, anna fil jannati, ketahuilah di surga ada suatu kamar yang sangat mewah dan megah, yang mana kamar tersebut min yaqutati hamra, terbuat dindingnya dari berlian-berlian yang sangat mahal. La yadkhuluha illa nabiyyun faqir. Allah siapkan kamar ini untuk 3 golongan. Yang pertama, nabiyyun faqir, untuk seorang nabi yang fakir. Yang kedua, syahidun faqir, bagi orang yang mati syahid dalam keadaan fakir. Yang ketiga, mukminun faqir, orang yang beriman Islam kemudian dia fakir miskin, sabar atas kemiskinannya, dia berhak mendapatkan tempat yang mulia ini di surga. Kemuliaan kedua, kata Nabi, yadkhulul fuqara'u al jannata qabla al aghniya bi nisfi yaumin.
Kemudian yang kedua, bagi yang sabar atas kemiskinannya, kefakirannya dan ikhlas, dia mendapatkan tempat yang istimewa di surga. Yang kedua, mereka orang fakir miskin lebih dulu masuk surga setengah hari sebelum masuk surganya orang kaya. Yang mana setengah hari di akhirat nanti miqdaru khamsimi'ati amin. Setengah hari lebih dulu masuk surga nih ke orang miskin daripada orang kaya. Setengah hari bukan terus 12 jam. Setengah hari di akhirat niku 500 tahun di dunia. Yatamatta'una fiha haitsu sya'u. Mereka sudah masuk surga terlebih dahulu dan mereka terlebih dahulu menikmati kenikmatan surga di dalamnya. Makanya diriwayatkan Nabi Sulaiman niku kan nabi yang kaya hadirin. Memang Allah ada menciptakan atau menjadikan nabi itu orang kaya. Di antaranya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman niku diriwayatkan nanti akan masuk surga setelah para nabi-nabi yang lain masuk surga terlebih dahulu. Setelah itu 40 tahun selanjutnya baru Nabi Sulaiman masuk surga. Makanya orang fakir miskin itu kemuliaan yang kedua masuk surga terlebih dahulu. Kemuliaan yang ketiga, sampaikan kepada kaum du'afa fakir miskin, kata Nabi, idza qala al-faqiru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar mukhlishan wa yaqulul ghaniyyu mithla dzalik mukhlishan lam yalhaqil ghaniyyu al faqira. Kalau ada orang fakir miskin berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, orang kaya juga sama zikirnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kata Nabi pahalanya beda. Lebih banyak pahala zikirnya orang fakir miskin daripada zikirnya orang kaya, meskipun zikirnya sama, dengan syarat dia ikhlas dalam berzikir, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi bukan hanya zikirnya, semua ibadahnya. Orang fakir miskin sholat pahalanya lebih besar daripada orang yang bukan fakir miskin. Orang fakir miskin puasa sunnah pahalanya lebih besar daripada orang yang bukan fakir miskin dia puasa sunnah. Semua ibadahnya pahalanya lebih unggul daripada orang yang tidak miskin. Wah, senang. Kemudian kembali utusan ini ke kaum du'afa, disampaikan pesan Nabi kepada mereka. Faqalu, mereka mengatakan, radhina ya Rabb, radhina ya Rabb, kula ridho ya Allah, panjenengan dadosaken kula niki tiyang fakir miskin kula ridho. Jadi tidak semua kefakiran itu membuat malapetaka. Kalau dia sabar dan ikhlas mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsani Yahya bin Sulaiman an Umran bin Muslim qala balaghani anna Abu Dzar qala. Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar. Beliau mengatakan ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in lam atrukhunna wala atrukuhunna. Kata Abu Dzar, aku mendapatkan wasiat dari Nabi, 7 wasiat. Yang kata Nabi 7 wasiat ini jangan boleh aku tinggalkan. Alhamdulillah saya kerjakan semua. Saya tidak pernah meninggalkan 7 wasiat ini. Apa? Yang pertama, bihubbil masakin. Saya mendapatkan wasiat dari Nabi untuk selalu cinta kepada orang-orang fakir miskin. Hubbul masakin min akhlaqil anbiya,
Kata seorang ulama, orang yang cinta kepada fakir miskin, dia telah mewarisi akhlaknya para nabi dan para rasul. Nabi semuanya cinta kepada fakir miskin, terutama Nabi kita Muhammad. Kita sering baca Maulid Habsyi. Di situ dijelaskan, idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah niku nek diundang hajatan kalih tiang fakir miskin, ajabahu ijabatan muajjalah, datangnya lebih awal. Kalau kita ke wali, wonten sing ngundang hajatan tahlilan nggih dilihat sugih napa fakir niku. Nek sugih nggih paling ngarep nggih. Tapi kalau fakir miskin wis semua sepaling nih kosongan nggih. Mboten wonten perkataan ini guys. Datang nih hari-hari. Auzubillah. Orang yang cinta kepada fakir miskin min akhlaqil anbiya, sebaliknya wa bughdul masakin min akhlaqil fara'ina. Orang yang gak senang sama fakir miskin ini mewarisi akhlaknya Fir'aun dan iblis. Nek wonten tiyang niku gak suka sama fakir miskin, anak turunan Fir'aun niku hati. Cinta kepada orang miskin itu wasiatnya Nabi kepada Abu Dzar. Yang kedua, bukan hanya cinta kepada fakir miskin, waddunuwu minhum. Napa? Sering duduk bersama orang fakir miskin. Nopo manfaatnya? Kata ulama, man jalasa ma'al fuqara zadahullah fi qalbihi asyukra ala ni'amillah. Sinten mawon sing seneng sering duduk bersama fakir miskin, Allah tambah hatinya syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man jalasa ma'al aghniya, orang yang terlalu senang duduk dengan orang kaya, gak mau duduk dengan orang miskin, hati-hati. Zadahullah fi qalbihi hubbad dunya. Allah akan tambahkan hatinya cinta kepada dunia, naudzubillah. Wasiat ketiga, wa an anzura ila man huwa asfal minni wa la anzur ila man huwa fauqi. Wasiat yang ketiga dari Nabi untukku, aku diperintahkan oleh Nabi untuk selalu melihat orang di bawahku, tidak memandang orang di atasku. Abu Dzar diperintahkan oleh Nabi untuk memandang yang di bawah, tidak memandang yang di atasnya. Kata ulama, kita diperintahkan oleh Nabi memandang orang yang di bawah kita dalam dua perkara. Masalah harta, masalah fisik. Masalah fisik, harta, dunia, lihat yang di bawah. Supaya apa? Supaya kita bisa qanaah, syukur atas nikmat dari Allah. Tapi kalau masalah ibadah dan ilmu agama, jangan lihat yang di bawah, lihat yang di atas kita. Kadang tiang zaman saat ini wali hadirin, kita kadang nasihati orang, coba niki panjenengan nggih sholatin niku sing jangkep 5 waktu. Jangan cuma 2 waktu terus ngomong sik mending aku beb. Ini 2 waktu. Saya punya tetangga gak sholat sama sekali. Nah ini salah. Kalau masalah ibadah, ilmu, lihat yang di atas. Supaya apa? Supaya kita termotivasi menambah ibadah dan menambah ilmu. Tapi kalau masalah harta, masalah fisik, lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Wa an asila rahimi wa in udbirat wa qutti'at. Wasiat yang keempat dari Nabi, aku diperintahkan untuk terus menyambung tali silaturahmi meskipun orang lain mencoba memutusnya. Laisal wasil bil mukafi, kata Nabi.
Orang yang nyambung tali silaturahmi itu bukan kebaikan dibalas dengan kebaikan, bukan niku nyambung tali silaturahmi. Niku cuman memperkuat tali silaturahmi. Wa innamal wasil, menyambung tali silaturahmi niku hakikatnya seperti apa? Idza quti'at rahimu wa sholaha, kalau orang lain mencoba memutus tali silaturahmi dengan dia usaha untuk menyambungnya. Ini nyambung tali silaturahmi. Orang lain berbuat zalim sama kita, mungkin membuka aib kita sabar, kita ikhlaskan, kita halal, kita ridho, berarti kita termasuk orang yang menyambung tali silaturahmi. Kemudian selanjutnya, wa in istaktsara min qauli la haula wala quwwata illa billah fa innaha min kunuzil jannah. Aku diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak zikir la haula wala quwwata illa billah, karena zikir tersebut bisa memberatkan timbangan baik di akhirat kelak nanti. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan la haula wala quwwata illa billah dawaun min tis'atin wa tis'ina da'an aisaruha alham. Zikir la haula wala quwwata illa billah niki obat dari 99 penyakit. Paling minimalnya la haula wala quwwata illa billah ini bisa mengobati alham, kesumpekan kita, kebingungan kita. Wasiat yang ke-6, wa alla as'alan nasa syai'an. Aku diperintahkan oleh Nabi jangan terlalu banyak mengharap kepada manusia. Jangan terlalu bergantung kepada manusia. Semakin jenengan niku mengharap kepemilikan manusia, berharap kepada manusia, maka siap-siap jenengan akan sakit hati. Berharaplah kepada Allah, yang mana pintu rahmat dan fadl kemuliaan Allah tidak tertutup ila yaumil qiyamah. Wa alla akhafa fillah laumata laim. Kata Nabi yang terakhir wasiatnya yang ke-7, selama aku ada di jalan Allah, jangan takut atas celaan atau hinaan orang lain. Aku diperintahkan untuk mengatakan yang benar meskipun yang benar itu pahit. Qulil haqqo walau kana murra. Ucapkan ucapan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, meskipun ucapan itu pahit. Itu wasiat Abu Dzar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diantaranya cinta kepada orang miskin dan waddunu minhum, kita dianjurkan untuk selalu duduk bersama mereka. Wa qala al-faqih, al-imamul faqih, beliau mengatakan i'lam, ketahuilah anna lil faqiri, bahwasanya kemuliaan orang fakir miskin ini ada 5 kemuliaannya. Yang pertama, pahala amalnya lebih banyak daripada pahala amal orang kaya, baik amal ibadah, sholat, sedekah ataupun yang lainnya. Yang kedua, idza staha syai'an wa lam yajidhu yuktab lahul ajru. Kemuliaan orang fakir miskin niki hadirin. Orang miskin ini kalau ingin punya barang, kalau ingin membeli sesuatu, dia gak mampu untuk membelinya tapi dia sabar, maka itu dicatat pahala oleh Allah. Kadang orang miskin itu ngelihat pengen beli itu, pengen beli ini, nggak mampu tapi dia sabar. Itu pahala dari Allah, dicatat ganjaran yang besar oleh Allah. Wa tsalitsatu annahum sabiquna ilal jannah. Orang fakir miskin lebih dulu masuk surga. Yang keempat, anna hisabahum fil akhirah aqall. Niki jelas nih hadirin.
hisabnya di akhirat orang miskin itu lebih cepat, lebih sedikit. Nopo sehingga dihisab. Yang kelima, anna nadamatahum aqal. Orang fakir miskin. Kemudian yang kelima, kata al-Imamul Faqih, orang miskin menyesalnya di akhirat itu hanya sebentar saja. Li'annal aghniya'a yatamannawna fil akhirah allau kanu fuqara wa la yatamannal fuqara allau kanu aghniya. Orang kaya nih hadirin yang selalu numpuk harta, yang hartanya tidak digunakan di jalan Allah, nanti di akhirat dia akan mendapatkan hisab yang lama. Ketika dihisab oleh Allah nanti di akhirat dengan hisab yang lama, orang kaya niki nyesel, ya Allah, suwe hisabku niki Allah. Oh, nyesel tatus yang soge, coba dulu saya jadi orang miskin lebih enak. Berbeda orang miskin ya. Nopo sing ganti dihisab? Dihisab cuma sebentar. Nah, ketika dihisab sebentar, orang miskin itu nggak ada nyesel. Orang miskin nggak ada mengatakan nanti di akhirat, ya Allah coba saya jadi orang kaya, nggak ada. Orang kaya saja yang nanti menyesal, dan mereka ingin ketika di dunia dulunya jadi orang miskin saja. Tapi orang miskin tidak ada penyesalan. Makanya Rasulullah sudah membuktikan kefakiran bukan sesuatu yang aib, yang memalukan, bukan. Bahkan ketika dia sabar dan ikhlas, derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad niku diriwayatkan Rasulullah itu selalu berdoa kepada Allah, Allahumma tawaffani ilaika faqiran, ya Allah, wafatkan saya nanti dalam keadaan fakir miskin. Wala tatawaffani ghaniyan, jangan kau wafatkan saya ya Allah dalam keadaan kaya. Wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat ya Allah kumpulkan saya di golongan orang fakir miskin. Nabi Muhammad niku doa minta miskin hadirin. Niki sing hadir pernah ta doa minta miskin? Moga sing hadir pernah doa ya Allah miskin ya Allah, pernah? Jangan coba hadirin ya. Insyaallah sekali doa niku kabul doanya. Belum doa miskin duluan ya. Fa inna asal asliya man ijtama'a alaihi faqrud dunya wa adzabul akhirah. Kata Nabi, paling celakanya orang yang dia terkumpul pada dirinya di dunia fakir, di akhirat dapat azab. Niki wis elek nih hati. Di dunia fakir, di akhirat dapat azab. Maknanya fakir di dunia fakir harta, di akhirat dia fakir amal soleh sehingga mendapatkan azab dari Allah. Nabi Muhammad minta miskin. Nggih. Apakah Rasulullah gak mampu jadi orang kaya? Sangat mampu hadirin. Apakah Rasulullah gak bisa minta kaya kepada Allah? Bisa. Tapi Rasulullah gak pernah minta kaya, ditawarkan oleh Allah pernah. Makanya diriwayatkan di sini bahwasanya uridu alayya batha'u Makkah dhahaban qultu ya Rabb asba'u yauman wa aju yauman. Kata Nabi, aku pernah ditawarkan oleh Allah melewati malaikat Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, kalau engkau ingin bumi Mekah ini engkau ingin jadikan emas, niscaya Allah akan kabulkan. Ini Allah akan jadikan emas itu milikmu semuanya. Bisa jadi orang kaya, bisa. Tapi apa kata Nabi? Saya minta kepada Allah satu tok, sehari kenyang, sehari lapar. Ini Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam minta sehari kenyang, sehari lapar. Apa tujuannya? Fa ahmaduka idza syabi'ta wa atadarru ilaika idza ju'tu. Fa ahmaduka idza syabi'tu. Tujuan aku minta sehari kenyang supaya ketika kenyang aku bisa syukur kepadamu ya Allah. Kita bisa bayangkan nggih,
Nabi Muhammad niki gak mau kaya. Apa tujuannya? Karena Nabi Muhammad ini ingin umatnya bisa atau saged nututi sabare Kanjeng Nabi. Rasulullah masuk ke rumah, ketemu dengan istrinya. Kata Rasulullah, "Ya Aisyah, saya mau makan." Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, cuman ada nasi putih tok, gak boten-boten lauke. Ada cuka." Apa kata Nabi? "Ni'mal idamul khol." Gak ada lauknya ya Nabi, ada cuka tok. Apa kata Rasulullah? "Paling nikmatnya lauk niku cuka. Monggo sing saya makan." Ayo. Apakah gak mampu Nabi Muhammad? Ya Allah, rawon ya Allah. Sangat mampu hadirin. Nggih napa nggih? Ya Allah, nopo? Gurami bakar nggih. Sama sambelnya ya Allah. Loh mampu dan Allah akan beri. Lebih dari itu Allah akan beri. Tapi Rasulullah boten hadirin. Nggih. Datang lagi ke rumahnya mau makan, gak ada makanan. Apa kata Rasulullah? "Idzan inni shaim." Wis tak poso aku. Apa tujuannya? Supaya kita umat akhir zaman ini bisa ngikuti sabari Kanjeng Nabi. Jenengan niku kan bisa mikir nggih. Lihat Nabi Muhammad sudah gak mau harta, gak mau jadi orang kaya, gak cinta dunia. Buktinya umat akhir zaman banyak yang cinta dunia. Padahal dia punya nabi, nabinya miskin, gak kaya. Bayangkan lek nabi ini guna Allah jadi orang kaya. Ya nopo umat ini? Gimana umatnya? Kalau seumpamanya nabi ketika mau makan langsung minta, "Ya Allah pengen makan ini," ting datang. Ya nopo niki nasib umat akhir zaman tadi. Nabi wis nahan, umat akhir zaman masih cinta dunia. Nopo malih Nabi Muhammad niku kaya. Waduh, gak tahu nasib umat akhir zaman saat ini. Makanya Nabi Muhammad itu tahu nggih, ibarat saja nggih. Nabi Muhammad itu ibarat nggih pengemudi yang tahu keadaan yang dikemudi atau tahu keadaan penumpangnya. Supir yang hebat niku nggih. Supir yang hebat bukan yang bisa bawa mobil dari Batu ke Surabaya setengah jam. Bukan hebat niku. Supir sing hebat niku yang tahu keadaan penumpangnya. Oh, penumpang gak bisa ngebut, dia pelan. Oh, penumpang suka ngebut, dia bisa ngebut. Niku hebat. Bukan terus supir sing hebat itu Batu Surabaya setengah jam. Niki gak hebat hadirin. Dibantai dari Batu injak gas tuh sampai Surabaya setengah jam. Di tengah jalan niku kata penumpang, "Anu supir, mau kamar mandi." Gak ono kamar mandian. Terus digas sampai Surabaya setengah jam. Tapi dia penumpang wonten sing pingsan, wonten sing mati. Niki bukan supir yang hebat. Nah, Nabi Muhammad ini ibarat menuntun kita dengan sangat hati-hati untuk kebaikan kita. Nggih tasik penumpang ini kuwi wonten sing mabuk nggih, padahal sudah pelan Nabi Muhammad itu. Makanya kita punya nabi nggih paling afdalnya nabi, paling afdalnya anbiya wal mursalin, paling afdalnya al makhluqin. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang ada pada diri Nabi Muhammad suri tauladan yang baik untuk umatnya. Siapapun kita, baik kita pejabat, baik kita rakyat, orang awam, orang alimnya, atau kita pemimpinnya, maka contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Ali itu melihat Siti Fatimah menggiling gandum sendiri, kemudian kadang nahan supaya enggak makan karena memang enggak ada makan, menggiling gandum sendiri sampai niku lecet tangan Siti Fatimah. Sayyidina Ali niku enggak tega. Enggak tega sehingga mengatakan kepada Siti Fatimah, "Wahai Fatimah, engkau ini kan anak Nabi lah. Ayahmu itu afdhalul anbiya wal mursalin. Kau pergi ke rumah ayahmu, kau minta pembantu satu saja untuk membantumu itu menggiling gandum dan lain-lainnya." Mungkin Siti Fatimah namanya manusia biasa, mengiyakan keinginan suaminya pergi ke rumah Nabi Muhammad.
Sampai di hadapan ayahnya yaitu Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai ayahku, lihat tangan saya niki lecet. Nggih. Menggiling adonan roti sendiri ini ku berat. Nggih, kemudian saya kadang nggih enggak makan ini semuanya." Kata Nabi, "Kau pengennya apa?" "Saya pengen minta satu saja pembantu." "Apa?" kata Nabi. Terus dikasih. Enggak. Nabi Muhammad kalau nyuruh sahabat untuk bantu Siti Fatimah 10 lebih mau sahabat niku hadirin. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan nggih anaknya atau umatnya untuk cinta atau tujuannya dunia. Enggak. Kata Nabi, "Aku beri engkau lebih baik daripada permintaanmu." Siti Fatimah sama senang. "Apa ya Rasulullah?" "Zikir subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada yang kau minta." Kemudian Siti Fatimah itu mengeluarkan batu kerikil dari perutnya, 3 batu. Isyarat lagi. 3 kerikil dibuka, dihadapkan kepada Nabi, dilihat oleh Nabi. Rasulullah senyum. Niku isyarat bahwasanya 3 hari saya belum makan ya Nabi. Rasulullah senyum, kemudian mengambil juga Rasulullah dari perutnya 4 kerikil. Kata Rasulullah, "Kalau engkau 3 hari gak makan, abahmu 4 hari belum makan." Apakah gak mampu Rasulullah jadi orang kaya? Oh, mampu hadirin. Mampu. Cuman Rasulullah niku ngerem supaya apa? Supaya umat niki meskipun gak 100% niru Nabi, tapi bisa niru sabar ya Kanjeng Nabi. Wonten yang saat niki niku sabar pulang ke rumah niku nggak ada makan terus ngomong, "Ya wis aku poso," tapi nggih sambil merenung. Kan nggak tenang, "Ya wis poso Tapi kan minimal kan ikut sabar ya Kanjeng Nabi. Maka daripada itu Nabi Muhammad memang tidak ada sedikit pun di hati beliau akan kemewahan dunia, nggak ada. Rasulullah malah meminta kepada Allah supaya jadi orang fakir miskin. Dengan kata lain, saya ulangi lagi, fakir miskin bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu aib. Bahkan di sini disebutkan bahwasanya al-faqiru tabibul ghani wa qassaruhu wa rasuluhu wa harisuhu wa syafi'uhu. Fakir miskin, kata Imam Faqih, ini menjadi dokternya orang kaya. Bukan hanya dokternya, wa qassaruhu, menjadi pemangkasnya orang kaya. Wa rasuluh, jadi perantaranya orang kaya. Wa harisuh, jadi haris niku bahasa kita penjaganya orang kaya. Wa syafi'uh, jadi pensyafaatnya orang kaya. Wa innama tabibuhu, kapan fakir miskin jadi dokternya orang kaya? Li'annal ghaniya idza marida yatasaddaqu 'alal fuqara fayabra'u min maradih. Orang fakir miskin jadi dokternya orang kaya. Kapan? Ketika orang kaya itu sakit. Kemudian orang kaya ketika sakit sedekah kepada orang fakir miskin, ketahuilah Allah beri obat atas penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya berkat orang miskin ini. Jadi orang miskin jadi dokternya orang kaya. Wa innama huwa qassaru, terkadang orang miskin jadi pemangkasnya orang kaya. Maknanya kalau orang kaya sedekah kepada fakir miskin, kemudian fakir miskin ini berdoa kepada Allah, doa yang baik untuk orang kaya, ketahuilah fayudhahirul ghani min dzunubihi wa yudhahir malahu, ketahuilah barokah sedekahnya kepada orang kaya, kepada orang miskin, orang miskin itu menjadi sebab dosa orang kaya dipangkas, dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama qila huwa rasuluh, orang fakir miskin bisa jadi perantaranya orang kaya. Kapan? Ketika orang kaya sedekah
dan pahalanya diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal, ketahuilah orang miskin yang disedekahi itu yang ngantar pahala kepada orang kaya, orang kayanya, yang orang tuanya yang sudah meninggal. Selanjutnya, wa innama huwa harisun. Terkadang orang miskin ini jadi penjaga orang kaya. Kapan? Ketika orang kaya memberi sedekah kepada fakir miskin, ketahuilah sebab dia sedekah kepada fakir miskin, hartanya dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala, hartanya aman, tidak akan bangkrut, tidak akan musnah, tidak akan hilang. Makanya saya sering ketemu orang kaya teng Jambi, teng Punti niku nggih. Kadang nggih curhat, dulu saya sukses, kaya, kok sekarang saya bangkrut. Saya cuma tanya, jenengan pas sukses niku seneng sedekah apa jarang sedekah? Nggih lupa bib saya sedekah, zakat saya juga lupa untuk menunaikan zakatnya. Ya ini sebabnya. Nggih, sangat gampang bagi Allah hadirin. Nggih, sangat gampang. Dia gak mau mengeluarkan zakat, jarang sedekah orang kaya, Allah ambil hartanya dari jalan lain. Rumahnya kebakaran hangus, uangnya hangus, bisa. Anaknya sakit, habis operasi ratusan juta, bisa. Kemudian mungkin dia punya kendaraan kecelakaan, habis puluhan juta, bisa. Tapi kalau dia sedekah, dia zakat, apa kata Nabi? Hassinu amwalakum bizzakah atau bisadaqah. Bentengi harta kalian dengan apa? Dengan sedekah, dengan zakat. Maknanya hartanya akan aman. Wa innama huwa syafi'un. Orang fakir miskin menjadi pensyafaat orang kaya. Ketika dia sedekah, nanti di akhirat, ketika berkumpul di padang mahsyar, apa kata Allah? Hei orang-orang miskin yang sabar atas kemiskinannya, barisan sendiri, berbaris di kelompok sendiri nih ke orang-orang miskin yang sabar atas kemiskinannya. Kemudian kata Allah, ayo niku pilihan, kau ambil yang dahulu pernah ngasih makan engkau, yang pernah ngasih minum engkau, yang memberimu baju, pilih orangnya, ambil. Kemudian dipilih fulan ya Allah, fulan ya Allah, fulan ya Allah, fulan ya Allah. Akhirnya ayo bawa mereka ke surga, masuk surga tanpa hisab. Ala kulli hal, jangan kita pandang remeh yang mereka tidak punya harta atau fakir miskin. Ketahuilah, rubba as'atha aghbara. Kemudian apa? Madfu'un bil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Jangan kita anggap orang yang penampilannya compang-camping, kadang gak mandi, rambutnya berantakan, ditolak di pintu-pintu rumah, orang fakir miskin yang dimaksud oleh Nabi. Tapi ingat, hati-hati, lau aqsama 'ala Allah, kalau dia minta sama Allah, la abarrah, dia akan kabulkan permintaannya. Mudah-mudahan yang hadir insyaallah semua hajatnya kabul dunia akhirat. Insyaallah yang hadir menjadi hamba sing saged istiqomah dalam ibadah, dan insyaallah yang hadir dilebihkan rezekinya oleh Allah, diberkahi rezekinya, diberkahi umurnya, diberkahi hartanya, diberkahi keluarganya, diberkahi anaknya sehingga anaknya soleh dan solehat, dan insyaallah yang hadir diberi panjang umur, sehat wal afiat. Insyaallah semua yang hadir tidaklah meninggal nantinya kecuali meninggal dalam keadaan panjang umur, sehat wal afiat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.